Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Maudia. Di sini saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya mahasiswi yang lagi mengampu di semester 5 dan saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu contoh penerapan landasan psikologis pada kurikulum 2013 yang diampu oleh dosen Pak Awiriyah MPD, dan kita simak berikut videonya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai psikologi pendidikan, kita harus terlebih dahulu nih tahu apa itu psikologi. Nah, menurut asal katanya, psikologi berasal dari Yunani, yaitu psiki yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Nah, dengan demikian, secara harfiah, psikologi sering memberi kesan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Istilah psikologi dalam ilmu jiwa memang semula digunakan silih berganti dengan pengertian yang sama. Namun, dewasa ini psikologi berkembang luas dan berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan. Maka, istilah psikologi sengaja dibedakan dari istilah ilmu jiwa. Nah, dengan istilah psikologi kita membatasi diri hanya pada segi-segi yang ilmiah saja, dengan objeknya yang dapat diamati, dicatat, dan diukur. Psikologi tidak mempelajari jiwa, melainkan gejala-gejala kejiwaan yang secara umum sering disebut tingkah laku. Nah, kita proses ke pengertian psikologinya. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian landasan psikologis. Nah, psikologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Nah, pengertian sejenis ini menyebutkan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilakunya. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwanya tersebut. Nah, di sini juga peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sebagainya. Tugas utama seorang guru dalam mendidik peserta didik membantu untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didiknya berdasarkan tugas-tugas perkembangannya. Nah, dengan menerapkan landasan psikologi, proses perkembangan kurikulum diharapkan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan secara relevan dengan hakikat peserta didiknya, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus diberikan atau yang dipelajari oleh peserta didiknya, maupun dari segi penyampaian dan proses belajar serta penyesuaian dari unsur-unsur pendidikan lainnya. Nah, sudah sejak lama nih dalam kandungan, secara tidak langsung orang tua telah mendidik anaknya, seperti pengendalian emosi dari orang tuanya, pendidikan berlanjut hingga anak lahir. Nah, pendidikan tergantung pada individunya masing-masing. Meski demikian, bila ditarik kesimpulan, biasanya tujuan pendidikan sama, yaitu adanya suatu perubahan tingkah laku dari suatu taraf perkembangan ke taraf yang lebih maju dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh individu agar diprosesnya secara maksimal. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh dari psikologi perkembangan dan kurikulum. Nah, di sini anak sejak dilahirkan sudah memperlihatkan keunikan-keunikan yang berbeda dengan satu sama lainnya, seperti pernyataan dirinya dalam bentuk tangisan, gerakan-gerakan tubuhnya. Hal ini menggambarkan bahwa sejak lahir anak telah memiliki potensi untuk berkembang. Nah, di dalam psikologi perkembangan terdapat banyak pandangan ahli berkenaan dengan perkembangan individu pada tiap-tiap fase perkembangannya. Nah, pandangan tentang anak sebagai makhluk yang unik saat berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum pendidikannya. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping persamaannya. Nah, implikasi dari hal tersebut perkembangan kurikulum
Antara lainnya, tiap anak diberi kesempatan untuk berkembang seni dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Nah, di samping disediakan pembelajaran yang bersifat umum atau program inti yang harus dipelajari peserta didik di sekolah. Disediakan pula pembelajaran pilihan sesuai minat dan bakat bagi anak tersebut. Nah, terus juga kurikulum selain menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Nah, begitulah jawaban dari contoh landasan penerapan psikologi pada kurikulum 2013 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.